Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai perbedaan antara pemberian ASI eksklusif dan susu formula terhadap tumbuh kembang bayi usia 0 sampai 6 bulan. Usia bayi 0 sampai 24 bulan merupakan tahap perkembangan kritis sehingga memerlukan perhatian yang optimal, terutama dari orang tua sebagai orang terdekat. Bayi usia 0 sampai 6 bulan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal hanya dengan mengandalkan asupan gizi dari ASI. Salah satu peran serta tanggung jawab seorang ibu adalah memberikan ASI. Karena besar manfaat pemberian ASI ini bagi sang bayi untuk menjaga kesehatan dan menunjang perkembangan serta pertumbuhan sang bayi sendiri. Kita beralih ke susu formula. Susu formula yaitu susu selain ASI yang juga biasa diberikan kepada bayi pada umumnya. Dan bahan dasar susu formula ini adalah dibuat dari susu sapi. Ataupun kita mengenal akan susu kambing dan susu kedelai juga. Inilah yang dimaksud dengan pengertian dari susu formula. Untuk kali ini, saya akan memaparkan sedikit mengenai manfaat ASI dan perbandingannya dengan susu formula. ASI lebih efisien dan murah, karena tidak perlu membeli kemasan susu, tidak perlu diaduk, tidak perlu dipanaskan dan sebagainya, berbeda dengan susu formula. Pada ASI eksklusif, dapat mencegah kehamilan hingga mencapai 98% selama 6 bulan setelah melahirkan. Nah, program ini dianggap sebagai solusi keluarga berencana yang paling efektif untuk menunda kehamilan hingga paling cepat 6 bulan setelah melahirkan. Ada yang jauh lebih penting lagi, bahwasanya ASI mengandung sel darah putih atau leukosit yang sanggup membunuh bakteri dan virus. Sedangkan pada susu formula, dia tidak bisa memproduksi leukosit. Di sini saya juga akan memaparkan sedikit mengenai bahaya dari susu formula. Yang pertama, bayi yang diberi susu formula 4 kali berisiko lebih tinggi terkena demam, bronkitis, pneumonia, dan gangguan pernafasan lainnya. Dan gangguan yang lainnya yaitu gangguan diare 3-5 kali lebih sering dijumpai pada bayi yang diberi susu formula. Dan yang terakhir yaitu bayi yang diberikan susu formula cenderung mengidap alergi, termasuk alergi pada susu sapi dan kedelai. Jelas sekali bahwasanya sudah dipaparkan mengenai perbandingan atau manfaat dari susu ASI dengan susu formula. Di sini jelas sekali bahwasanya kandungan nutrisi pada ASI tentu saja berbeda dari susu sapi yang merupakan bahan dari susu formula. Kandungan lemak utama ASI adalah lemak ikatan panjang, sedangkan susu sapi mengandung lemak ikatan pendek. Lemak ikatan panjang adalah cikal bakal untuk DHA dan AA, biasanya digunakan untuk perkembangan otak. Nah, karena itulah kenapa produsen susu formula menambahkan produknya dengan kandungan DHA dan AA yang tidak terdapat pada susu sapi. Akan tetapi, DHA dan AA tambahan ini baru bisa terserap dengan baik jika bayi memiliki enzim penyerapan yang cukup. Padahal, enzim dalam tubuh bayi masih belum berfungsi penuh dan jumlahnya sedikit. Dan kali ini saya juga akan mengaitkan video dari YouTube bahwasanya ASI juga masuk ke dalam Al-Quran, dan itu akan dibahas di video. Karena pentingnya manfaat ASI, Allah membahasnya dalam beberapa surat di Al-Quran. Selain Al-Baqarah, juga tertulis di dalam surat Al-Luqman ayat 14. Allah Ta'ala berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Menurut Bidan Iman Suri, banyak ibu yang terlalu cepat beralih ke susu formula. Jadi kalau kita memberikan susu formula kepada bayi, terutama kita sebagai bidan itu memberikan ibu langsung merangsang dengan susu formula, itu kayaknya berdosa ya. Berdosa sekali. Jadi kita menganjurkan begitu lahir IMD supaya dia kontak skin to skin sama ibunya. Jadi dia bisa mendapatkan ASI, jadi ikatan kasih sayangnya itu lebih besar gitu. Jadi saya putuskan semua supaya dia tidak bersentuhan sama susu formula gitu. Jadi
waktu pulang pun pasien itu kita wanti-wanti supaya memberikan ASI full, ASI penuh gitu.